Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti yang pernah disampaikan oleh presiden pertama kita, jangan meninggalkan sejarah. Nah, tentu ada banyak manfaat kita belajar sejarah. Tetapi salah satu manfaatnya adalah agar kita tidak gampang mengeluarkan pernyataan, membuat statement tentang sebuah peristiwa atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau yang berpotensi menyesatkan banyak orang. Seperti yang bisa kita lihat dalam video di atas. Kemana Kristen? Belum ada mbak, 325 Masehi ntar pak. Dengan Konstantinus nanti, di konsili ini Nah, tentu video di atas salah sama sekali secara historis, sebab tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Video di atas menyatakan bahwa kekristenan itu baru ada pada abad keempat, tahun 325 Masehi katanya, melalui konsili Nicea pada zaman Kaisar Konstantin. Faktanya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kitab suci secara khusus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16, di sana kata Kristen itu sudah disebut. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Christianos, artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ini sudah disebut dalam kitab suci, di mana Kisah Rasul surat Petrus yang pertama itu sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Tentu jaraknya sangat jauh dari tahun 325 Masehi. Terlebih kalau kita melihat catatan sejarawan abad pertama, seperti misalnya Flavius Josephus. Ia seorang sejarawan Yahudi. Ini bukunya. Josephus bukan seorang Kristen. Ia seorang sejarawan. Ia menulis tentang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sejarawan lainnya ada Plinius, ada Tacitus. Ia adalah seorang sejarawan non-Yahudi yang hidup di abad pertama. Nah, fakta-fakta ini jelas mementahkan pernyataan di atas yang menyatakan kekristenan baru ada pada abad keempat. Yang kedua, Kaisar Konstantin atau konsili Nicea tahun 325 itu bukan konsili yang diadakan untuk mengesahkan atau untuk melahirkan agama Kristen. Tetapi konsili itu diadakan oleh gereja untuk menegaskan ajaran iman Kristen waktu itu yang melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Arius mengajarkan karena waktu lam yakun fihi. Ada waktu di mana kalimatullah itu belum ada. Kalimatullah itu diciptakan. Tentu gereja menolak berdasarkan kitab suci yang mengajarkan bahwa kalimatullah itu kekal. Qadim, ia tidak diciptakan, tetapi ia sudah ada sejak mulanya. Ia kekal, tidak tercipta, bahkan ia pencipta segala sesuatu. Jadi konsili Nicea sama sekali bukan konsili yang diadakan untuk menciptakan, melahirkan agama kekristenan. Sebab kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama, sejak Yesus melayani di dalam dunia ini. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan, belajarlah sejarah dengan baik, benar dan jujur, agar kita tidak disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.